Pembebasan lahan dan proses ganti rugi Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau Tol Getaci sudah sampai wilayah Garut. Bahkan, di wilayah Kabupaten Bandung sudah pembebasan lahan sudah pada proses pembayaran uang ganti rugi dan telah diterima warga, yakni di Cigentur dan Karangtunggal, Kecamatan Paseh. Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum mengemukakan bahwa tidak akan ada pembangunan fisik calon tol terpanjang di Indonesia tersebut sampai ada pembayaran ganti rugi kepada warga yang lahannya terdampak proyek. Proses ganti rugi, pembangunan Tol Getaci yang nantinya akan membentang sepanjang 206,65 km dari Gedebage hingga Cilacap, dibagi dalam dua tahap. Tahap 1 antara Gedebage hingga Tasikmalaya, yang diharapkan selesai pada 2024 sepanjang 95,55 km. Sedangkan tahap 2 dari Tasikmalaya hingga Cilacap akan dimulai 2027 dan selesai pada 2029. Pembangunan pertama akan dimulai di seksi 1 antara Junction Gedebage Kota Bandung, hingga Garut Utara sepanjang 45,20 km. Proses pembebasan lahan saat ini sudah memasuki pembahasan ganti rugi antara tim appraisal bersama warga yang terdampak. Perkembangan terbaru, pada Januari tahun 2023 pertemuan tim appraisal dengan warga sudah berada di wilayah Garut. Kedua desa yang warganya sudah menerima uang ganti rugi Tol Getaci adalah Desa Cigentur dan Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Penyerahan uang ganti rugi lahan dilakukan pada Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Bocoran harga lahan yang dibayarkan untuk Tol Getaci ini baru perkiraan ya teman-teman. Tentunya uang ganti rugi yang dibayarkan kepada warga yang terdampak tidak akan sama, karena tergantung lokasinya dan harga pasar yang berlaku di masing-masing lokasi. Nantinya yang akan dibayarkan adalah uang kerugian fisik seperti lahan, sawah, dan bangunan, serta ganti non-fisik. Menurut pihak BPN Jawa Barat, untuk pembangunan Tol Getaci Seksi 1 Gedebage, Garut Utara, kebutuhan lahan mencapai 678,79 hektare. Kebutuhan sebesar itu meliputi Kota Bandung seluas 28,10 ha, Kabupaten Bandung 392,68 ha, dan Kabupaten Garut 258,01 ha. Penetapan nilai atau harga lahan akan ditentukan berdasarkan harga umum pasaran, harga SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang, dan harga dari tim appraisal untuk kemudian diambil kesimpulan. Hasil kesimpulan ini kemudian dimusyawarahkan dengan warga yang lahannya terkena dampak proyek Tol Getaci, sebagai penetapan akhir. Harga tanah akan ditentukan jenis lokasinya. Biasanya dikategorikan dalam 8 kelas yakni. Kelas 1 adalah tanah rata dan sudah dihuni atau perkampungan. Tanah kelas 1 termasuk yang paling mahal. Kelas 2 berupa persawahan. Kelas 3 bisa berupa rawa-rawa. Kemudian kelas 4 biasanya elengan bukit tetapi tidak terlalu terjal. Kelas 5,6, kelas 7 mulai teras iring, dan kelas 8 biasanya kehutanan milik negara. Kelas 8 adalah kelas yang paling puncak di gunung dengan kemiringan tanah 70-90 derajat. Biasanya untuk jalan tol tidak akan mencapai kelas 7 atau 8. Biasanya antara kelas 1 hingga kelas 5 paling pol kelas 6, biasanya di perbukitan. Adapun perkiraan atau taksiran harga berdasarkan kelasnya adalah: kelas 1, harga pasaran umum di kisaran Rp3 juta hingga Rp12 juta per meter, dan di SPPT harga tidak akan sampai sebesar itu. Untuk harga kelas 1 kemungkinan hasil musyawarah atau perbandingan maupun dari tim appraisal kemungkinan Rp750.000 ke atas. Bisa juga di Rp3 juta, Rp4 juta, khususnya di daerah ekonomi. Mohon klarifikasi kalau ada kesalahan, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, nantikan video dan info berikutnya. Terima kasih.